Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Niti Rafisar. Saya dari Universitas Muhammadiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah nama lain dari COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menular melalui udara bisa atau apapun juga bisa. Jadi virus ini sudah menyebar di seluruh berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dalam kurun waktu hanya beberapa bulan. Karena penyebaran virus corona yang berlangsung sangat cepat, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas dan menyebar dengan cepat. Di Indonesia sendiri, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB. Dan Indonesia juga menerapkan sistem jam malam agar masyarakat tidak berkeliaran saat di malam hari dan tidak memperluas penyebaran virus corona. Ini dilakukan agar menekan penyebaran virus corona agar angka positif dari corona sendiri tidak menjadi lebih tinggi. Virus corona adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang diinfeksi bisa berupa sistem pernafasan ringan seperti flu, namun virus corona ini juga menyebabkan infeksi sistem pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Virus ini menular melalui percikan darah atau Penularan virus corona ini bisa melalui dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika kita berada satu ruangan, di ruangan tertutup yang sirkulasi udara tidak baik dan kita berpapasan dengan seseorang yang positif COVID-19, kita bisa juga tertular virus COVID-19 ini. Yang kedua adalah tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 menyerang siapa saja. Menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif corona pada tanggal 21 Desember 2020 adalah 664.930 orang dengan jumlah kematian 19.880 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Yang ketiga adalah gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang, membaik, atau bahkan memburuk. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam. Demam ini suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan yang terakhir adalah ruam di kulit. Yang keempat adalah cara mengecek terkena virus corona atau COVID-19.
Untuk menentukan apakah kita terinfeksi virus corona, maka kita harus pergi ke dokter. Dan kita akan melakukan yang pertama rapid test untuk mendeteksi antibodi tubuh atau IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau PCR, yaitu polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona dalam dahak. Dan yang terakhir adalah CT scan atau ronggen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima atau yang terakhir yang kita lakukan agar dapat menjaga keseimbangan dalam masa COVID-19 ini adalah yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, makan dengan makanan yang mempunyai gizi yang seimbang. Yang ketiga, rajin berolahraga dan kita harus beristirahat dengan cukup. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, minum air minimal 8 gelas satu hari. Yang ketujuh, makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan makanan yang dimasak dari daging hewan yang berpotensi menularkan. Yang kedelapan, bila demam dan sesak nafas, kita harus segera pergi ke dokter dan kita harus segera memeriksakan apakah kita tertular atau tidak. Yang kesembilan, kita harus selalu menggunakan masker. Dan bila batuk, kita harus menutup biar tidak menularkan batuk kita kepada orang, dan juga kita harus membawa hand sanitizer. Yang ke-10, kita jangan lupa berdoa. Dan juga teman-teman, kita juga harus mengurangi aktivitas kita di luar rumah agar kita tidak terkena dan juga tidak terinfeksi virus corona ini. Karena dengan di rumah saja kita membantu pemerintah tidak menularkan virus corona ini. Jadi, jika tidak ada hal yang mendesak, kita diharuskan di rumah saja. Dan juga jangan lupa berdoa, semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih, sekian dari video saya kali ini. Saya Ahdani Tirafisar mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.